Sakit ini ditinggalkan oleh yang jaga karena yang jaga sering menemui penampakan sesosok yang besar. Lalu beliau ini aja tertinggal ya, tertinggal bekas alat untuk mencuci tangan ya. Dia terhindar oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Ini sekarang saya berada di sebuah lokasi di Surabaya ya. Ini saya mendatangi sebuah bekas rumah sakit COVID yang ada di kota Surabaya. Konon ceritanya rumah sakit COVID ini dulu ini bekas lapangan tembak ya. Bekas lapangan tembak lalu dialihfungsikan sebagai rumah sakit darurat, yaitu sebagai rumah sakit COVID ya. Oke. Dan ini sekarang saya lagi berada di lokasinya. Saya bikin konten siang-siang ya, atau sekitar jam 3-an, yaitu siang menjelang sore ya guys. Siang menjelang sore. Lalu cerita yang ada di rumah sakit ini sekitar hampir 4 tahun sampai 5 tahun sudah terbengkalai, sudah tidak digunakan sebagai rumah sakit ya, karena 2023 COVID sudah mulai meredah. Lalu lapangan ini atau rumah sakit ini sudah tidak difungsikan lagi sebagai rumah sakit dan sebagai lapangan tembak juga. Oke ya guys ya, kita akan penelusuran di sore hari di bekas rumah sakit COVID di kota Surabaya. Tetap pantengin channel kami yaitu Garis Gaib dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya Mas Budi mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang sudah support channel saya ya. Oke, kita akan lanjut explore di rumah sakit COVID Surabaya. Oke, ini sekarang saya berada di halaman belakang ya, yaitu halaman IGD. Itu ada tulisan IGD-nya ya guys ya. Dan rumah sakit ini sangat besar ya, sangat besar guys, sangat besar. Kita akan masuk melalui pintu itu ya guys ya, karena disitulah sering adanya terjadi tragedi, yaitu penampakan sesosok tinggi besar ya. Dan dulu 1 tahun rumah sakit ini ada yang jaga, tapi akhir-akhir ini ditinggalkan oleh yang jaga ya guys ya, ditinggalkan oleh yang jaga karena yang jaga selalu sering ditampakin oleh sesosok tinggi besar. Lalu beliau meninggalkan bekas rumah sakit COVID ini ya. Oke, kita akan masuk. Halo, assalamualaikum. Ini ada dapur lapangan tembak ya. Kita masuk pintu itu langsung ditunjukin dapur lapangan tembak ya guys ya. Lokasi ini sangat besar guys. Di situ juga ada lorong. Di sini juga ada lorong ya. Kita ke sini dulu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih ada sebuah kayak bangku ya, kayak bangku, dan temboknya sudah mulai jebol ya. Halo,
Kita matikan lighting. Oke guys, ini ya, ini ada lorong guys. Lorong ini dipercaya sering ada tragedi penampakan sesosok tinggi besar. Nah, dulu di sana yang jaga rumah sakit COVID ini di sana ya guys ya. Lalu sekitar 1 tahun ya, rumah sakit ini ditinggalkan oleh yang jaga karena yang jaga sering menemui penampakan sesosok tinggi besar. Lalu beliau ketakutan ya, dan dia meninggalkan bekas rumah sakit COVID ini atau lapangan tembak ya guys ya. Ini ada tangga putar ya menuju lantai ke atas. Nah, udah dipenuhi semak-semak belukar ya guys ya, lokasi ini ya. Oke, kita akan naik ke lantai 2 ya guys ya. Konon ceritanya lantai 2 itu sumber dari penampakan sesosok tinggi besar ya. Kita tidak akan ke sana ya karena sudah dipenuhi semak-semak, jadi kita tidak berani ya untuk menerobos karena takutnya guys ya, takutnya ular guys. Ini lantai 2 menuju ruang isolasi ya. Kayak gini guys, penampakan di bawah ya, sudah dipenuhi semak belukar. Halo. Kayak gini guys penampakannya ya. Gedung tua, yaitu gedung terbesar lapangan tembak di kota Surabaya, ini hanya menjadi sejarah ya, karena habis digunakan oleh pemerintah yaitu sebagai rumah sakit darurat atau rumah sakit COVID ya, untuk menangani COVID-19. Lalu 2023 COVID sudah mulai reda dan hilang di bumi Indonesia ya. Lalu tempat ini menjadi tempat angker, tempat horor ya guys ya. Oke. Oke guys. Oke ya, kita akan turun ya. Jadi bekas rumah sakit ini dibiarkan begitu saja ya guys ya, dibiarkan begitu saja dan tidak berfungsi lagi untuk menjadi lapangan tembak atau berfungsi sebagai apa,
sangat menyayangkan guys ya. Rumah sakit sebesar ini, gedung sebesar ini dibiarkan terbengkalai begitu aja ya. Kayak gini guys. Kita akan ke gedung sebelah sana ya. Coba kita lihat-lihat aja ke gedung sebelah sana. Kenapa Bang tidak bikin konten atau explore di malam hari? Ini ya kawan-kawan atau sobat garis gaib, bolo garis gaib. Lokasi ini kalau di malam hari itu rawan ya. Karena sering lokasi ini tuh digunakan oleh orang-orang yang jahat atau orang-orang yang ingin berbuat hal-hal yang tidak baik ya, untuk mencuri atau mengambil barang-barang yang ada di bekas rumah sakit COVID ini. Jadi kita jangan heran kalau barang-barang atau besi-besi sudah hilang ya guys ya, karena sering ada kejahatan di rumah sakit ini. Kita ada lorong ya, kita akan ke sana dulu, baru nanti kita akan masuk ke gedung sana. Halo. Sangat besar guys ya, lokasi ini guys ya. Sangat besar, sangat istimewa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ruangan apa nih guys? Oh, ini ada lorong guys. Ini aja tertinggal ya, tertinggal bekas alat untuk mencuci tangan ya, biar terhindar oleh kuman-kuman. Nah ini guys, dan ini ada kayak sebuah apa ya, gabus. Oke, kita akan masuk lorong ini ya. Halo, assalamualaikum. Banyak sampah-sampah ya guys ya. Banyak sampah-sampah, obat-obat. Ini juga ada obat-obat ya. Saya tidak mau memegang karena takutnya ada kuman-kuman yang masih menempel ya, atau virus-virus yang masih menempel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah korden guys ya. Oh buntu guys, buntu ya. Oke, kita akan kembali guys. Nah, kayak ini guys. Masker diambil di depan dapur.
Sejauh ini saya tidak merasakan merinding ya, karena apa? Di sore hari saya explore ya. Saya explore di sore hari, jadi tidak merasakan hal-hal yang membuat saya merinding ya guys ya. Sangat besar guys lokasi ini guys. Halo. Tempat apa ya ini? Masa tempat isolasi? Oh, ini ya guys ya. Ini dulu digunakan yaitu tempat isolasi ya, yaitu sebagai pasien-pasien untuk penderita COVID. Disimpan di sini ya guys ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya sekilas ada kayak bayangan hitam ya di lokasi ini. Di lokasi sini guys. Kayak ada bayangan hitam. Mungkin saya kurang tidur ya kan. Mungkin ya halu kurang tidur karena tadi malam saya uji nyali di sebuah kantor yang ada di Kota Surabaya. Tujuan saya mau ke Malang, tapi saya ingin mendatangi sebuah rumah sakit ini ya. Karena akhir-akhir ini rumah sakit ini sangat viral digunakan oleh orang-orang, yaitu membuat video ya, yaitu para konten kreator misteri sering mendatangi bekas rumah sakit COVID ini ya guys ya. Masuk bersih, saya udah bersih jadi dibolehkan masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini guys. Oh mungkin ini dulu kamar mandi guys. Iya. Mungkin ini dulu kamar mandi yang digunakan oleh para penderita COVID-19 ya. Jadi dibuatkan kamar mandi darurat, yaitu sebagai alat untuk membuang kotoran atau membuang air kecil ya. Di sini guys, sebuah tempat darurat, kamar mandi darurat ya. Oke, kita akan masuk lokasi ini. Oh, tadi sekilas ada bayangan hitam di sini guys, atau halu saya atau gimana, ataukah benar? Dan tapi ceritanya di bekas bangunan ini itu sering ada tragedi penampakan sosok tinggi besar ya, sosok tinggi besar, yaitu di bekas rumah sakit ini ya, yang membuat para penjaga kabur dan meninggalkan rumah sakit COVID ini guys. Oke ya. Nah. Oke. Saya merasakan aura di sini, benar guys. Aura di sini sangat beda ya daripada yang di sebelah depan tadi ya, atau sebelah lorong. Aura di sini sedikit berbeda ya guys ya. Mungkin benar tadi saya melihat sekilas ada penampakan sesosok
bayangan hitam ya, sesosok bayangan hitam, mungkin itu benar yang menjaga rumah sakit COVID ini atau yang menjaga tempat lapangan tembak ini ya. Karena bekas rumah sakit COVID ini dulunya sering ada orang-orang meninggal ya karena terdampak oleh COVID-19 atau virus corona ya. Jadi tidak salah kalau rumah sakit ini sangat angker, sangat horor karena ya guys ya, ini hanya cerita. Rumah sakit ini dulu orang yang dinyatakan meninggal atau dinyatakan tiada karena virus COVID-19, dia auranya itu seperti tidak terima ya guys ya, tidak terima. Kenapa? Sering langsung dimakamkan, tidak disucikan, itu katanya ya, karena saya juga nggak pernah lihat dan tidak pernah menyaksikan, cuma saya mendengar cerita-cerita di luar sana, yaitu seseorang yang terkena COVID-19 yang dinyatakan sudah meninggal ya. Itu sangat miris guys, sangat miris, karena orang-orang yang terkena itu, yang sudah meninggal itu, dia langsung dikuburkan, tidak disucikan. Jadi kayak kurang manusiawi ya. Itu hanya cerita guys ya, kebenarannya atau tidaknya saya juga tidak tahu, karena saya mendapat cerita di luar sana ya. Apakah itu benar ya juga saya tidak tahu ya. Jadi saya tidak mengiyakan itu benar atau salah. Kayak sekilas di belakang saya kayak ada sosok melintas di belakang saya ya guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sore hari loh. Gimana kalau malam hari ya guys ya? Pasti lokasi ini sangat epic dan sangat horor. Oke guys, kita akan menuju ke sana ya guys ya. Halo, assalamualaikum. Ini juga kamar mandi ya. Ini juga kamar mandi. Oh, ini juga kamar mandi guys. Itu ada lorong ya. Astagfirullahaladzim. Saya masuk ke lokasi ini, semeriak badanku guys. Halo, apakah ada makhluk di sini? Saya semakin maju semakin semeriak ya guys ya. Jadi aura saya tertarik di lokasi ini ya guys ya. Ini ada dua kamar mandi ya, kamar mandi darurat. Jika kalian ada di sini, tolong tunjukkan eksistensi kalian, kehadiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, ini belakang ya, belakang dari rumah sakit. Halo, assalamualaikum.
Ini juga ada lorong ya. Oke, kita ke sini ya. Halo. Halo. Ruang 5. Apa ini guys? Halo, assalamualaikum. Kemana saya? Halo. Ini atau halu saya atau gimana ya? Saya sering sekali melihat sosok sekelebat gitu aja guys. Jadi kayak sosok bayangan itu melintas di sini tadi ya. Tapi tidak hitam guys, cuma kayak asap ya. Itu atau halu saya atau gimana saya nggak tahu. Sudah 3 kali ya, saya sudah 3 kali ditampakin oleh sesosok sekelebat bayangan tadi ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika kalian memang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian, kehadiran kalian ya guys. Saya 3 kali ditampakin oleh sesosok sekelebat bayangan ya. Tadi di depan saya ditampakin sesosok bayangan hitam. Lalu di belakang saya kayak ada lewat ya, orang lewat ya. Dan sekarang saya ada di sini. Mungkin ini bangunan yang ada di tengah gedung ya. Saya melihat sosok bayangan seperti kayak asap lintas di depan pintu ini ya guys ya. Itu ada bekas-bekas kaca guys, sama karpet ya guys ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Takutnya guys ya, takutnya saya pas-pasan sama orang yang melakukan hal yang tidak baik ya, seperti mencuri besi atau mencuri apa di lokasi ini. Jadi takutnya saya pas-pasan sama orang itu ya guys ya. Sangat besar lokasi ini guys. Oke. Ini sangat terang ya. Siang-siang loh. Itu sinar matahari masih ada. Tapi saya ditampakin 3 sosok ya. Tadi. Ini ada ruangan apa ini? Cuma kosong. Kita tidak akan naik lantai 2 ya. Pasti lantai 2 yang kayak tadi. Kita sudah naik ke lantai 2. Jadi tidak naik ke lantai 2 lagi ya. Nah, ini guys. Bangunan ini ya. Bangunan ini dulu yang digunakan oleh para tentara, yaitu sebagai latihan tembak ya, sebagai latihan tembak. Nah, bangunan ini guys, yaitu tempat untuk menguji keahlian penembak jitu atau penembak yang hebat ya guys ya. Ini lokasinya guys, sangat luas ya lokasinya ya guys ya. Ini sekarang saya berada di belakang, yaitu sebagai tempat untuk melakukan latihan tembak. Ini belakangnya, belakang saya ya guys ya.
Oke, kita sudahi explore di sore hari di bekas rumah sakit COVID-19. Tadi sekilas ya, ada penampakan-penampakan yang saya lihat di mata saya. Mungkin itu halu saya atau itu beneran, saya juga tidak tahu. Cuma saya merasakan di aura belakang kamar mandi darurat itu merasakan saya seriak ya, merinding sangat kencang. Mungkin ada sesosok di situ, saya juga tidak tahu. Oke, tetap pantengin channel kami yaitu Garis Gaib dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Saya Mas Budi mengucapkan salam rahayu dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.